Mereka juga kadang-kadang kayak misalnya kemarin istri lagi hamil gede, udah 7 bulan. Masya Allah. Terus dilempar bom molotov, kaget juga dia kan. Cuma begitu saya bilang, terus gimana kita mau udah lawan aja. Istri bilang lawan, ya udah kita lawan. Gitu. Sebenarnya kan cara-cara seperti ini, ngirim intimidasi atau teror kepala ayam ini sangat mempermalukan terus menurut saya sangat ngecucut. Kalau saya bilang mah udahlah, saya nonton juga tuh mesranya Panji. Udah itu lucu-lucuan aja, udah jangan dibawa baper. Jangan terlalu serius gitu ya. Iya, pejabat juga kalau nonton jangan dibawa baper, bawa ketawa aja. Terus juga buat buzzer-buzzernya juga kan banyak tuh yang nyerang Panji. Itu akan saya kurangi di 2026 ini karena melihat juga KUHP dan KUHP baru, walaupun saya belum pelajari sepenuhnya ya, tapi ya udahlah, kita mencoba mengkritisi kebijakan itu dengan lebih Friendly. lebih soft spoken. Di Jedoni soft spoken itu 2 kata lucu. To the point aja. Kembali lagi di To The Point Aja. To the point aja. Lo belum cocok jadi host deh kayaknya. Ya. Masih belajar, Pak. Belajar ya. Tapi kenapa jadi dia yang buka ya? Iya, makanya tuh. Emang Ya, nggak tahu ini To The Point hari ini spesial ya Mas Gaib Ya. ya. Karena ada 2 narasumber yang menjadi influencer dengan jutaan followers. Udah luar biasa. Ya, selamat datang kepada Salim Noer dan juga DJ Doni. Terima kasih Mas kasih, Andri. Bang. Di Terima acara kasih, To Bang. The Point aja. Ini podcast kita aman nggak nih? Seharusnya nggak aman sih ya. Karena gue salah satu korban yang dilempar bom molotov ya. Jangan sampai kena juga, itu yang gue takutkan. Kalau Bang Salim diteror juga ya katanya? Iya, Bang. Molotov juga, cuman suruh nyalain sendiri. Sialan emang yang neror. Oke, ini buat Iya. abang-abang nih. Pernah nggak kepikiran bahwa konten yang abang-abang sampaikan ini bakal bikin heboh se-Indonesia sampai di ujungnya adalah peneroran terhadap diri sendiri? Bang Doni dulu ya. Kalau dibilang nyangka ya nggak nyangka, kenapa nggak nyangka? Karena yang bikin konten ini bukan cuma saya, bukan cuma Salim, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi konten misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah itu bukan kita sendiri, bukan saya sendiri, bukan Salim Doer, semua rakyat Indonesia kok mengkritisi. Kan yang kita kritisi kebijakan, bukan pribadi. Gitu sih kalau dari saya. Terus sambutannya ternyata luar biasa. Bukan sambutan yang luar biasa kalau saya lihat. Kebetulan relate aja dengan kehidupan masyarakat banyak. Contohnya misalnya kalau saya mengkritisi terkait mekanisme MBG di bawah. Ada makanan yang ada ulat belatungnya. Ya kan kalau kita suarakan kan nggak ada masalah. Sebenarnya gini loh. Yang saya suarakan dan kawan-kawan suarakan ini adalah berita yang sudah ada di media konvensional. Ya. Kita narasikan kembali dalam bentuk visual gitu loh. Dengan perspektif kita, dengan analogi kita, kenapa begini, kenapa nggak seperti ini, kan seperti itu. Nggak ada salahnya sih sebenarnya. Kita hanya menyuarakan kembali. Ini Bang Salim sama Bang Doni ini ketika konten ini yuk, atau sebelumnya kenal atau nggak kenal sama sekali? Kadang ikut-ikutan aja dia. Saya mah ikut-ikutan aja, Bang. Oh, Bang Doni udah naikin aman. Lah saya kan naikin juga. Saya mah kan ngikutin aja, Bang. Ada jeda waktunya dong. Iya. Makanya kemarin paketnya telat. Soalnya naikinnya juga telat soalnya. Nah, itu waktu konten itu, ini memang dari diri sendiri, Iya. atau memang ada, dan ini konten nih, nih konten gitu, atau memang ada keresahan pribadi atau gimana? Saya aku. Iya. Ya. Kalau saya emang sebel aja. Tiap hari lihat berita kayak begini lagi, kayak gini lagi. Ini emang mewakili keresahan pribadi gitu. Dan mungkin masyarakat juga perasaannya sama gitu sama kita kan. Ya udah, pas saya ngata-ngatain aja. Sebelum saya ngonten juga kan saya bikin story doang, cuma nge-repost di story apa segala macam. Iya. Kayaknya pengen ngatain juga lah gitu. Ikut-ikutan ya. Iya, kayak Lo bukan ngatain, mengkritisi. Lo diksi katanya jangan salah-salah lo. Sekarang udah ada KUHP dan KUHP yang baru iya, loh. makanya Iya. sekarang saya rada ngerem, Bang. Jangan ngerem juga, gas saya terus. gas aja terus ya. Iya. Nah, tapi memang maksudnya dalam keseharian gitu memang lihat media konvensional terus kemudian wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih gitu, atau enggak ini kayaknya berita ini kayaknya kok gini amat sih gitu, atau memang ada agenda setting di balik setiap konten-kontennya.
Nah, kita perlu tuh pernah tuh kita tuh berdua di framing agenda setting. Gara-gara kita kebetulan bareng ngeposting kasus siapa waktu itu tadi kriminalisasi, dibilang agenda setting adalah kelompok tertentu lah. Yang memang sebel sama kita aja sebenarnya. Sebenarnya bukan agenda setting juga. Jadi murni ini kita ngelihat nih kayak ada yang aneh, kita Makasih, suarakan. Mas. Nah, ini keluarga orang tua itu protes nggak? Terkait saya, Iya, oh iya. pasti. Terkait aktivitas. Khawatir nggak anak gitu? Pasti. Anak gede Doni lu ya, gitu ya. Pastilah keluarga pasti ada. Coba ya gimana? Mereka juga kadang-kadang kayak misalnya kemarin istri lagi hamil kan, istri lagi hamil gede udah 7 bulan. Masya Allah. Terus dilempar bom molotov, kaget juga dia kan. Cuma begitu saya bilang, terus gimana kita udah lawan aja. Istri bilang lawan, ya udah kita lawan. Gitu. Oh gitu malah. Tapi kalau ditanya ada gangguan psikologis pasti ada. Pasti terguncang lah gitu kan. Nggak pernah rumah dilempar bom molotov kan. Tapi ya udah saya unsikan dulu istri biar nggak di rumah dulu sementara gitu. Jadi di rumah saya sekarang ada Salim, saya suruh jaga. Jadi kalau dilempar molotov lagi Salim yang ngebakar ya. Saya bakarin tuh. Ntar kalau udah lahir namanya bisa Molotov kali ya. Molotov Gorbachev kayak apa kayak. Kalau Bang Salim udah berkeluarga juga kan? Udah. Cuma istri saya juga awal pertama kali konten takut-takut juga, tapi sekarang udah berani juga. Lu jual, gua borong tanpa nego. Iya. Makanya kan orang tua juga awalnya khawatir, cuman saya kasih pengertian lah. Ya ini resikonya, memang ada resikonya, cuman ya udahlah. Toh mati mah tinggal mati, Bos. Iya, kita nggak tahu di luar nanti kita di jalan mati apa segala macam, ya mati kalau udah takdir mati aja. Masya Allah. Masya Iya. Allah. Yang penting kita lawan ketidakadilan, Bos. Iya. Ternyata banyak yang nggak tahu. Bang Salim Duan ini ternyata dulu pernah kerja di kementerian loh. Oh iya, benar. Iya. Dipecat tapi. ASN ya. Jadi dia ngikutin apa namanya sejarahnya atau latar belakangnya Ferry Irwandi. Dari kementerian mengundurkan diri. Oh, sama dong ya? Sama. Bersama. Sama. Karena kalau Ferry Irwandi dari Kementerian Keuangan, aku dari kementerian yang lain. Oh. Nggak mau disebutin kementeriannya, nggak mau Kementerian disebutin. kurang ajar kan namanya. Sekarang kita jadi kementerian kurang ajar. Nggak mau bikin kayak Ferry gitu. Kan Ferry bikin Malaka Project. Aku Kalian berdua kementerian- bikin apa kayak gitu? Aku punya kementerian. Kementerian kurang ajar. Oh, itu udah dinastiku sendiri. Iya. Tadi OB juga tahu loh kementerian kurang ajar loh. Iya, makanya. Makanya kan, buset, jangankan OB, warung Madura kita beli rokok, Bang, minta foto, Bang. Nah, Bang Doni, artinya dengan ini kita membuktikan sendiri gitu. Tadi ada OB di bawah, Satpam di bawah, semuanya kenal. Artinya konten-konten Abang tuh disukai oleh grassroots tuh ternyata. Bukan disukai, relate aja. Yang kita suarakan kan bukan tentang sesuatu hal yang mereka nggak pahami, tapi mereka rasakan gitu. Terkait misalnya guru dikriminalisasi, orang ngambil burung ditangkap di penjara gitu loh. Ya kan kayaknya mereka relate dengan mereka kayaknya. Kok gua sama-sama kayak orang kecil loh, dibelain gitu loh. Bukan dibelain, disuarakan lah gitu loh. Saya bukan penasihat hukum, bukan pengacara kan. Nggak mungkin juga saya belain, saya hanya menyuarakan aja di media sosial saya. Itu aja sih. Makanya mungkin mereka bisa kenal kita, mungkin relate aja. Ada yang Senasib. pernah DM atau apa gitu? DM apa caci maki? Ya bukan Mas. Banyak ya. Bang, saya punya masalah nih Bang. Ada. iya, iya. Terakhir kita waktu itu mengadvokasi apa yang KDRT. Oh ya, KDRT. Ada iya, KDRT di Cimahi. Dia sudah melapor ke penegak hukum, APH, aparat penegak hukum, cuma belum direspon. Terus kita naikin, alhamdulillah kemarin sudah direspon sama Mabes Polri, langsung respon. Jadi kita respect Karena yang juga. ngelaporin mereka kali ya. Hah? Yang ngelaporin lu pada. Kita juga No lihat juga viral, no banyak juga justice tuh. kayaknya sekarang ya. Mungkin ya. Luar biasa ya. Iya, iya. Ada sering jadi misalnya kayak, Bang tolong Bang, kasus saya Bang di-up, kita up. Kita naikin. Nah, jadi bukan hanya kasus-kasus yang besar aja segala macam, enggak. Semua kita naikin. Sama yang yang perempuan tuh siapa nih? Yang Abang datang ke Laras. Oh Laras kasus hukum ya kan. Kalau ke Laras tuh kasus ini kasus yang demo kemarin. Laras itu dia waktu demo Agustus kemarin, dia hanya menulis di story dia. Itu pun story-nya kalau nggak salah di private ya. Akunnya di private. Akunnya private, tulis story misalnya gini loh, kayak kita misalnya ini contoh ya, misalnya kita melakukan atau melapor sesuatu di kantor polisi gitu kan. Terus ini nggak ditindak lanjutin, wajar ya kita sebel gitu kan, mungkin kita ada ucapan kasar wajar aja. Nah Laras ini kan pada saat itu kan semua orang kan pada saat itu kan tertuju kepada
polisi karena polisi melindas Afan. Iya. Jadi kekecewaan dia ungkapkan dalam story dia. Dan story dia tuh followersnya cuma nggak banyak, cuma 3.000. ribuan. Beda sama followersnya Salim Doar yang 300.000 lebih. Mungkin bisa mempengaruhi orang. Kalau dia kan nggak ada. Nah, kenapa saya suarakan ya harusnya dibebaskan lah orang-orang seperti dia. Ternyata story juga bisa bermasalah ya. Nah, makanya Lagi dicari-cari pula aja. itu juga kan responsif, Bang. Saat itu kan siapa sih yang nggak kesel sama pemerintah gitu kan Iya, pada masa itu. Responsif aja. Kayak kita lagi ngurus administrasi, itu ini lambat banget, oh, gua bakar juga. Iya. Gitu, kayak gitu ya. Jadi responsif aja, padahal niatnya emang nggak itu. Nggak mungkin juga kan, buktinya nggak kebakar juga kan. Kecuali dengan dia menulis story seperti itu, benar-benar kebakaran terjadi, mungkin bisa disalahkan. Ini kan enggak. Dia nggak punya kemampuan atau kekuatan untuk menggalang orang untuk membakar Mabes Polri, nggak ada. Nah, ini kan ada KUHP yang baru nih. Salah satu isinya itu adalah penghinaan terhadap lembaga negara udah dibatasin. Hanya kepada Presiden, DPR, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi terhadap 5 ini bisa dikenakan pidana. Iya. Tapi terhadap yang lain enggak. Jadi Wapres enggak, Wapres. Jadi gini. di situ sih bilangnya Presiden doang Oke. ya. Apa yang jadi pertanyaan apa, Mas? Nah, berarti ini 5 ini kan berarti mesti berhati-hati nih abang-abang ini. Karena 5 ini kena. Nggak perlu hati-hati. Kita bilang aja Presiden negara Uganda. Kita aja bilang DPR negara Uganda. Ini ngapain DPR negara Uganda bikin kebijakan ngawur nih? Bisa aja. Itu triknya ya. Nah, triknya begitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita karena ada KUHP baru kita jadi nggak bersuara. Oh tenang, banyak jalan menuju Roma, Bang. Tenang aja. Ini ngapain nih Menteri HAM Uganda pakai bikin kebijakan ini? Bisa aja. Gituin udah. Nah kan kita ngatanya Menteri HAM Uganda. Kenapa Anda tersinggung? Apa Anda orang Uganda? Jadi buat teman-teman menurut gua ya nggak usah takut lah, tetap lah. Biar maksudnya ya walaupun kita harus kritis juga, harus sopan juga, tapi emang kalau udah sebel banget gitu ya, ya luapkan aja. Ide-ide itu biasanya muncul dari diri sendiri atau dari teman-teman netizen yang ngasih. Sebenarnya semua dari kita tuh kalimat kita tuh sebenarnya kita baca di kolom komentar yang lucu. Sebenarnya ide kita juga nggak ada. Pada kita baca lihat kolom komentar, buset. Tapi lo bisa ngeliat komentar ya lucu-lucu. Komentar lucu-lucu. Iya, gitu loh. Ada komentar yang kira-kira abang inget gak? Yang lucu banget gitu. Apa ya? Saking Banyak banyaknya sih. komentar ya. Banyak banget komentar. Kita juga kalau misalnya nih kayak aku nih bikin konten narasinya itu kebanyakan nih baca berita di akun ini nih. Lihat komentarnya, oh lucu-lucu. Nah, itu suka aku ambilin gitu. Ngomongnya aku sopan banget sekarang. Karena lagi di TV. Nah, apa? Kalau ngomongin mereka berdua, kayaknya kita nggak serk kalau tidak ngomongin Iya. abang dan mereka ya, Bang Iya. Firdaus ya. Iya. Dijebak kita. Dijebak. Lagi Maksudnya rame ya. Daus yang di mana ya? Negara Uganda. Uganda. Disclaimer, kita ngomongin Daus negara lain bukan sini. Minum dulu. Aduh. Minum dulu ngomong mulu, Bos. Ntar berbusa lagi mulut. Iya, makin doer aja. Ngomongin yang ini dong, ntar kita di ini nih. Bahaya ini. Gimana, Bang? Nah, ini udah selesai kan masalahnya kan? Masalah apa ya? Sama Abang Firdaus itu. Kita nggak pernah ada masalah dengan mereka. Nggak salah. Dianya aja kali nyari masalah. Iya, Kan caper. nyebut-nyebut berdua ini. Abang kan dituduh Bukannya ini kan, apa teror itu adalah framing sendiri untuk supaya terkenal, playing victim. Gimana coba kita mau menteror diri sendiri kita? Apalagi ada salah satu menteri di Uganda juga mengatakan teror itu adalah Playing victim. untuk mencari followers. Followers kita udah banyak. Iya. Sebelum ada teror ini followers kita udah 950.000. Iya. Jadi nggak perlu lagi gitu-gitu. Buat apa? Buat apa gitu loh? Buat apa kita maksudnya playing victim nggak ada gunanya. Apalagi istri lagi hamil lagi, nggak mungkin lah saya playing victim. Lucu aja kalau mereka mengatakan kami playing victim terus mereka rekayasa. Nah ini harus dibuktikan sebenarnya. Ini kalimat ini bisa dipidana loh, hati-hati loh menurut saya. Jangan sembarangan ngomong. Karena saya udah bikin laporan ke Polda Metro Jaya. Kecuali saya belum bikin laporan. Boleh kalian bilang ini agenda setting lah, framing lah, playing victim lah, rekayasa silakan. Tapi kalau saya udah bikin laporan ke Polda Metro Jaya berarti teman-teman ini nggak percaya aparat penegak hukum. Bang Doni melaporkan karena udah membahayakan. Oh iya jelas Mas. Jadi kalau masih cuma teror kepala ayam, bangkai ayam, mungkin ya ini buat diri saya sendiri ya. Tapi begitu ada bom molotov, ini kan sudah mengganggu
orang banyak, lingkungan dan orang banyak gitu loh. Kalau kebakar rumah saya, yang kena kan, waduh dempet Mas. Rumah saya rumah kecil Mas, jalan satu mobil. Beda sama rumah-rumah pejabat, gede-gede jalanannya. Iya, kalau kebakar habis semua. Istri kan lagi hamil. Iya, lagi hamil. Jadi Tolong kalau jangan suka sebut-sebut nama-nama yang kira-kira nanti takut mirip. Jadi yang baik-baik aja. Iya gitu. Jadi pesan saya ya buat teman-teman yang bilang teror ini rekayasa, mencari pamor aja, lebih baik stop lah kayak gitu. Karena hal-hal seperti ini bisa seperti kalian tuh tidak punya empati terhadap teman-teman yang diteror. Yang diteror kan bukan saya saja, bukan hanya Salim Doer, banyak teman-teman. Cuma mereka nggak bersuara aja. Tolonglah minimal punya empati lah. Kalau kalian bilang ini kasus rekayasa, silakan kalian ke Polda, ke aparat penegak hukum laporkan. Tapi kalau enggak, gue laporin balik, lo tunggu aja. Buktikan. Teror ini menghentikan abang-abang untuk bersuara atau Enggak. Tentu tidak dong. Tidak. Apalagi dia nih. Iya, Dilahirkan saya untuk diteror melawan pas ini. dapat molotov, saya katain. Iya. Molotovnya udah nggak laporin polisi nggak? Aku udah lapor ke Polda juga udah. Kan cuman dipaketin, molotov dipaketin. Itu dia males lempar apa gimana? Iya maksudnya kan dipaketin ya? Dipaketin, Dipaketin, ada ada 4. Ada 4 molotov sama foto saya di print. Katanya keturunan cucu kadal, gua tahu rumah lu di mana ya katanya. Ya terus ngapa lu tahu rumah gua? Kirimin paket kan? Iya. Mau ngopi apa gimana? Dipikir kita takut gitu, gua tahu rumah lu, gua takut. Siapa yang lu lawan? Gua. Kagak takut gua mah. Mati 1 tunggu 1000 bos. Iya, gua mungkin suatu saat mungkin bisa mati kapanpun ya. Tapi gua percaya bakal ada Salim Doer berikutnya yang untuk menyuarakan kebijakan yang tidak benar. Tapi sekarang nih ngomongin itu ya, ngomongin banyak orang yang menyuarakan kritikan kayak gitu kan makin banyak nih belakangan ini nih. Nah menurut kalian berdua gimana? Maksudnya memang anak-anak muda sekarang memang harus Kita berpikir support. kritis. Bukannya segala harus, macam ya. kayaknya mereka lebih kritis daripada kita. Harus. Mereka kayaknya udah mulai kritis, udah mulai sebel kadang-kadang. Apalagi dengan ada kayak semacam kayak KUHP dan KUHP baru ini, mereka malah sama aja di kolom komentar saya lihat lebih parah. Ngaruh mereka. Di kolom komentar lebih parah mereka daripada kita kayaknya. Makin parah. Malah makin dilawan. Iya. Dan mereka tuh ngerti teknologi ya. Jadi mereka tuh menggabungkan antara komen mereka dan teknologi gitu. Jadi kayak anak saya juga seneng. Iya. Nah, ini lagi rame orang membicarakan tentang mensreanya Panji. Kayaknya kita harus nanya komen mereka berdua ya. Iya, betul. Karena ada yang pro, ada yang kontra, terus ada beberapa yang nama-nama disinggung langsung ngomentari juga apa yang disampaikan di mensreanya Panji yang sebenarnya konteksnya stand up comedy kan sebetulnya. Iya, cuman di platform yang susah di take down. Dan akhirnya tayang di Netflix. Jago deh ya. Jago banget ya. Dan itu tuh seluruh dunia nonton. Iya. Termasuk teman-teman kita yang ada di diaspora di luar negeri. Akhirnya nonton dan juga ngasih komen Iya. yang sama dan dianggap ya cukup kontroversi lah. Ya plus minus ya, maksudnya di sisi lain orang suka, ada juga ya sama kayak saya seperti ini, saya nggak bisa mengomentari itu. Kalau saya jujur nggak bisa mengomentari, karena biar publik mengomentari sama seperti kasus saya ini, teror ini ada yang menganggap ini benar-benar keterlaluan, ada yang menganggap ini rekayasa gitu. Jadi ya sama aja, setiap isu atau apapun itu pasti ada plus minus atau pro dan kontra. Kalau gue terkait mensrea ini, karena ini komedi ya, jadi di sisi lain ada benernya, ya mungkin di sisi lain juga ada salahnya. Tapi ini kan produk seni gitu loh, jadi susah juga. Ya kan, untuk menilainya nggak bisa karena perspektif kita beda-beda. Sama kayak apa yang disampaikan oleh mantan dosen saya, perspektif orang tuh beda-beda. Mas ngeliat sini angka 9, saya ngeliat sini angka 6, jadi beda-beda. Kalau nggak tahu dari Prof Salim gimana? Kalau saya bilang mah udahlah, saya juga kan saya nonton juga tuh mensreanya Panji. Udah itu lucu-lucuan aja, udah jangan dibawa baper. Jangan terlalu serius gitu ya. Iya, pejabat juga kalau nonton jangan dibawa baper, bawa ketawa aja. Terus juga buat buzzer-buzzernya juga kan banyak tuh yang nyerang Panji. Ya plus minus. Maksudnya gue juga banyak yang nggak suka sama gua, tapi banyak juga yang suka. Ya udah, ya itu kan bagian dari seni Demokrasi. juga. Demokrasi terserah. Kebebasan bersuara gitu ya. Kebebasan bersuara. Diatur dalam konstitusi kok.
Jadi jangan terlalu baper lah kalau buat pejabatnya ya yang disinggung oleh Panji di mens rea-nya gitu loh. Kalau pejabat-pejabat yang suka disinggung oleh abang-abang berdua ini pernah ketemu nggak? Enggak lah. Ke depan kira-kira kita ini masih akan tetap terus bebas bersuara atau ada tindakan-tindakan yang mengkhawatirkan orang akhirnya daripada gua nanti kayak DJ Doni di Molotov, kemudian gue nggak usah bersuara dulu dah. Dan itu ada beberapa yang mengatakan itu. Bahkan ada yang men-take down Konten ya? kontennya. Kalau men-take down konten gue nggak ada ya, karena kan KUHP dan KUHP baru itu berlakunya tanggal 2. Jadi konten yang sudah ada setelah konten yang sebelum tanggal 2 nggak berlaku. Jadi nggak berlaku surut ya? Nggak berlaku surut. Yang udah saya pelajari seperti itu. Jadi ke depan itu satu, nggak usah perlu take down konten juga. Terus kalau saya, yang jadi patokan saya adalah ucapan presiden kita. Jangan silakan mengkritik kami. Itu ucapan. Asal jangan fitnah kalau nggak Asal salah jangan fitnah. Kita nggak pernah nyampaikan fitnah. Kita sampaikan berita yang sudah ada, kita suarakan kembali dalam bentuk visual. Jadi sama sekali jauh dari fitnah kalau yang kita sampaikan gitu loh. Dia Jadi pinter nih, dia ngambil dari media kita. Iya. Betul emang. Nanti kalau bisa dipanggil polisi, ini konten media aja nih. Pinter nih. jadi Gitu memang strateginya ya. unsur pidananya nggak ada. Gitu. Mungkin kalimat-kalimat saya yang sebelumnya kayak kasar gitu, kayak misalnya maaf ya kayak kasar tolol atau lain-lain biadab gitu, mungkin akan saya kurangi gitu loh. Itu akan saya kurangi di 2026 ini karena melihat juga KUHP dan KUHP baru, walaupun saya belum pelajari sepenuhnya ya, tapi ya udahlah, kita mencoba mengkritisi kebijakan itu dengan lebih Friendly. lebih soft spoken. DJ Doni soft spoken itu dua kata lucu. Bang Salim gimana kan kalimatnya dari awal sampai akhir kayaknya Iya. ngeri semua isinya. Sama sih Bang, kayaknya gue juga Ini nggak ada bakal sopan-sopannya malah. lebih soft sih, lebih soft lagi lah. Sambil mempelajari juga KUHP yang baru kan. Tapi untuk gimana sementara ini karena gue masih gaya yang masih kasar, ya larinya dengan ke negara lain. Negara lain. Memang bener-bener ya Menteri Malaysia, negara guna. Nih, bikin kebijakan kayak gini-gini. Pasti ngomongin Menteri Malaysia gitu-gitu aja dulu. Sambil mikirin belajar diksi lagi. Kalau saya kan emang orang jalanan, Bang. Ngomong asal aja udah. Tapi itu yang bikin justru makin dekat sama grassroots tadi ya. Ya, iya, karena kita orang jalanan. Bahasa kita bahasa slengean. Bahasa slengean. Jadi Iya, mengerti iya. publik. Publik paling malas pakai bahasa ilmiah. Kalau ada ngomong akademisi, ngomong ilmiah gitu. Aduh. Banyak di komen-komen dari follower abang-abang berdua ini, hampir semua rata-rata tuh sebagian besar bilang terima kasih Bang sudah mewakili suara kami. Terima kasih Bang sudah mewakili perasaan kami. Itu banyak sekali yang ini kalian berdua gimana membaca itu semua? Makin bersemangat, makin besok karena banyak orang yang besok si Doni konten apa ya? Nungguin. Serius nih. Kalau gue sih sebenarnya nggak gila pujian juga ya. Nggak, dia ngebaca ada orang-orang yang komentar, netizen yang komentar gitu. Ya itu seperti gue bilang tadi. Berarti apa yang kita sampaikan mewakili keresahan mereka itu aja. Gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi mau buat konten apa, sebenarnya kita nggak mau buat konten juga kalau kebijakannya bagus ya kan. Itu kita mau bikin konten apa kalau semua kebijakan bagus menyentuh rakyat, mau bilang apa. Kita malah pengen muji sebenarnya. Cuma apa yang mau dipuji bingung kita. Makanya cara Tapi membuka ada nggak sih bikin konten muji? Oh, ada beberapa. ada. ya. Kalau yang bagus kita puji. Nggak mungkin Objektif. semua nggak. Pasti ada yang puji. Nanti Abang mau ngomong apa tuh? Cara membuka Ya, apa? cara membungkam kita itu bukan dengan mengirim ayam ya Bang ya. Iya, jadi Bukan kalau- dengan melempar molotov. Apa caranya? Jadi gini, sebenarnya kan cara-cara seperti ini, ngirim intimidasi atau teror kepala ayam ini sangat mempermalukan terus menurut saya pengecut gitu kan. Mempermalukan mereka sendiri sama pengecut. Sebenarnya kan gampang bungkam kita ini. Nggak repot kayak seperti saya bilang tadi. Lakukan dengan kebijakan yang baik. Ya kan, berikan kebijakan baik, berikan kebijakan yang menyentuh rakyat, berikan kebijakan MBG yang tidak ada belatungnya. Ciptakan kami 19 juta lapangan pekerjaan, itu bungkam kami dengan cara-cara seperti Iya. itu. Keren ya. Aplaus dulu lah. Aplaus dulu nih. Weh. Jadi dolar nggak ngaruh nih ya. Itu pakar ekonomi lah yang ngomong. Nih, siapa influencer Guru Gembul bilang bahwa dia ada yang nawarin 1 detik 1 juta untuk memuji-muji
sesuatu. Berarti konten kita rata-rata 30 detik, 45 detik, berarti 45 juta. 45 juta. Ada kontaknya nggak? Sebenarnya gini loh, yang gue bilang tadi. Sebenarnya pemerintah nggak perlu, atau pemerintah atau siapapun yang pengen muji-muji pemerintah nggak perlu itu cara-cara seperti itu. Bikin aja kebijakan bagus, kita puji. 1000% kita dukung, kita puji betul. Nggak semua, kayak gue akan membicarakan tentang MBG gitu. Nggak semua dapur MBG jelek kok. Ada dapur MBG yang bagus, gue puji kok pernah. Ada SPPG juga yang bagus, memang ada. ada. Kita mengkritisi MBG itu tuh bukan berarti kita anti program MBG. Enggak, itu program bagus. Asal kita Pak Presiden bagus. Tapi implementasi yang di bawahnya ini loh, yang memang harus diperbaiki, yang kita kritisi itu loh. Ada belatung dibilang, ya bersyukur ada belatung. Anda saja yang makan belatung. Gimana suruh bersyukur? Kan stres ini. Kadang-kadang lucu ya kan. Ada yang ngomong, "Nah, kamu pikir tanah nenek moyangmu apa kan?" Lucu juga. Nah, iya, gitu kan. ada Nggak juga tuh boleh. menteri ngomong kayak gitu, tanah nenek moyang. Menteri Uganda loh. Iya, menteri Uganda ngomong sampai monyong tuh. Monyongan dia kayaknya. Uganda. Tapi menurut kalian berdua nih komunikasi publik ya? Komunikasi pemerintah? Pemerintah itu gimana Ngawur. sekarang? Ngawur. Ya sangat ngawur. Misalnya kayak wakil presiden kita, ketika ditanya sama media bagaimana terkait isu 19 juta lapangan pekerjaan yang selalu disuarakan di media sosial, jawabannya juga salah. Padahal kan sebenarnya gampang, sebagai pemerintah tinggal ngomong, oh iya terkait 19 juta lapangan pekerjaan, sabar ya, kami ini baru setahun, beri kami waktu. Kami sedang membangun segala macam infrastruktur, bla 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 bla. Bicara hilirisasi apapun itu akan menyerap lapangan kerja. Itu jutaan lapangan kerja. Mungkin bisa jawab seperti itu. Bukan jawabnya dengan AI, dengan coding. Itu bukan jawaban yang bagus menurut saya. Itu salah satu contoh komunikasi ya. Terus komunikasi apa lagi ya? Dulu sempat ada yang pengiriman babi teror sebelum kita ke teman-teman di Tempo nggak salah. Masa sekelas kepala PCO gitu loh. Ngomong dimasak aja kepala babinya, kan agak aneh. Masa sekelas pemerintah begitu. Ini menurut saya komunikasi yang menurut saya yang agak. Menurut lu pemerintah perlu ada juru bicara nggak sih? Perlu kasih yang berpengalaman. Kenapa nggak kasih teman-teman wartawan seperti Mas, ya kan, Mas Andri, di sana aja jadi juru bicara. Apalagi kan pakar komunikasi gitu, lebih bagus gitu loh. Banyak banget hal misalnya kayak ini kan awal-awal teror ini kan awal mulanya kan karena ada yang katanya mengeksploitasi bencana alam. Iya. Ya kan? Walaupun saya tidak termasuk dalam orang yang mengeksploitasi. Saya ke Aceh, datang ngasih bantuan pulang. Padahal kondisi Aceh parah. Rumah setinggi-tinggi, enggak semua. Abang nggak bikin konten di sana? Enggak, cuma ngasih bantuan aja terus pulang. Enggak saya videoin tuh yang rumah sampai setinggi-tinggi gini. Oh banyak. Enggak saya eksploitasi. Ya udah nggak apa-apa, saya ngasih bantuan udah pulang. Nah teman-teman yang lain kayak misalnya kayak Firdian, kayak Sherly gitu kan, mereka kan diduga karena terlalu mengeksploitasi bencana alam. Sebenarnya setelah saya perhatikan tidak ada unsur eksploitasi. Yang mereka sampaikan fakta, ya kan? Kalau dia mempertanyakan pemerintah di mana, wajar dong. Kenapa di luar mereka bisa sampai, bantuan pemerintah belum kan? Nah komunikasi ini dibutuhkan lagi. Kan komunikasinya harus lebih adem gitu, sabar ya. Kita lagi ini gitu loh. Atau ada satu daerah yang jalannya sudah ada gitu loh. Pemerintah panggil semua teman-teman media, liput. Ini bukti kami kerja. Misal contoh daerah Pidijaya tuh, udah ada jalan dari Banda Aceh ke Pidijaya cuma 2 jam. Kabupaten Pidijaya. Datang aja ke situ, rapikan dulu situ, sorot media, ini bukti kerja pemerintah. Itu kan enak, tapi kan belum ada. Mungkin butuh bantuan. Bang Salim kalau ditawarin jadi jubir pemerintah mau nggak? Kagak bisa bang, saya ngomong kotor mulu. Kagak bisa bang. Kagak bisa bang. Kan bekas PNS ya. Iya, benar. Lebih cocok sebenarnya. Cocok. Orang dia di kementerian dipecat ya Pak. Kita makan ngomongnya gini. Dulu dipecat apa? Ngelawan atasan ya? Kagak. Adalah pokoknya kita nggak kerja lagi intinya. Saya bikin kementerian baru intinya. Iya. Dan kementerian barunya lebih menjanjikan ya, Iya, karena saya jadi menterinya langsung. kementerian bayangan dong. Iya.
Dan pengikut kementerian saya jauh lebih banyak dari kementerian-kementerian lain, akun-akun kementerian yang resmi. Bukti bahwa Bener kementerian juga. saya lebih didukung rakyat daripada kementerian yang ada di Indonesia. Tapi ini kementeriannya belum ada presidennya soalnya. Uganda kan presidennya. Presidennya kan di Uganda. Ini menteri doang. Iya, menterinya doang. Jadi rencana ke depan apa nih kira-kira nih? Rencana ke depan. Nah, di 2026 ini resolusi baru lah. Ya Resolusinya kan? Mungkin jangan yang dilempar bom kemarin-kemarin Molotov lagi lah. Kemarin-kemarin kan udah lewat lah ya. Pertama, nggak usah kayak gini lah. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Andai pun kalau yang melakukan pemerintah jangan lakukan ini lagi kepada kita. Kita karena menyuarakan kebenaran, kita hanya menyampaikan keresahan orang banyak. Kalau memang apa yang kami sampaikan salah, komunikasi dengan baik dengan kami. Kita bisa dengar kok. Atau buktikan lawan apa yang kami sampaikan itu dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Itu untuk yang lebih elegan dong, kayak gitu loh. Jangan cara-cara kirim bangkai ayam, ya kan ya. Jangan kayak gitu lah. Ngirim pakai teman-teman COD. Saya hari Itu ini gimana nih ceritanya nih? baru hari COD? ini dikirimin COD lagi tuh 1 jutaan lebih tadi ditelepon. Maksudku janganlah ngirim paket. Maksudnya kalau mau neror jangan pakai COD lah, kasihan. Itu kan ada yang terdampak juga, kurirnya juga terdampak, Siap. capek. Iya. All shopnya juga kan capek ngepacking. Iya. Kan itu kan pakai modal juga, pakai tenaga juga. itu harus dipikirkan juga Iya, gitu. lu kalau emang sebel sama gua, ya udah kirim kayak kemarin tuh molotov kagak ngapa lu pakai ayam kayak bangkai ayam, gua kan tinggal buang beres selesai. Nah kalau COD kan COD kesian, Kesian. kurirnya bolak-balik, antar lagi ke Iya. paketnya gitu. Jadi Kan bisa dibalikin berarti kan? dibalikin Iya, dong. dibalikin, kan. Iya. Nah cara-cara seperti ini udahlah. Ini andai pun gitu kan, mudah-mudahan bukan pemerintah yang melakukannya. Kita doakan itu. Pokoknya janganlah cara ini jangan lagi. Cara Berarti seperti jangan lagi. mereka tuh tahu alamatnya Bang Salim ya berarti? Nah, Oh, itu COD kan gitu. canggihnya Itu gitu. canggih ya berarti ya. Sedangkan KTP dia sama tempat tinggal dia beda. Sama seperti saya juga. Rumah saya sama KTP saya alamatnya beda atau bisa dapat. Itu canggih juga menurut saya. Ya walaupun sekarang nyari alamat orang gampang lah ya. Iya. Tapi niat banget gitu loh. janganlah begitu caranya. Kalau misalnya nggak suka, ya udah bantah aja di konten lagi, bikin konten ngatain kita lagi, nggak apa-apa, kita terima kok kalau kita dikatain. Lebih baiknya komunikasi sih, misalnya ada apa, ada kebijakan yang buruk segala macam. Yuk teman-teman pegiat media sosial, gue bukan mengaku gue aktivis loh, gue bukan aktivis. Gue bukan aktivis ya kan, jadi kalau ada yang bilang, wah ini sosok jadi aktivis, gue bukan aktivis. Gue hanya pegiat media sosial yang kebetulan banyak membahas terkait isu sosial, isu ketimpangan sosial, itu doang. Jadi tolong jangan, wah nih si DJ Doni so aktivis, gue bukan aktivis. Ya, jadi itu harus digarisbawahi. Saya juga bukan aktivis. Iya, gitu Cuma cuman lucu-lucuan aja di konten sama. Waktu kemarin dulu Pak Jokowi ngundang aktivis media sosial, abang berdua ikut nggak? Di mana ya? Dulu Pak Jokowi ke istana itu, Tahun berapa? Iya dulu lama itu. ada kan tuh. Enggak. Pak Jokowi mengundang Influencer. Dulu banget kali ya? Enggak. Jalan belum lahir kan? Iya, saya belum lahir. Saya baru lahir kemarin kan. Saya belum lahir. Belum lahir saya. Iya. Masih ngojek kayaknya. Masih ngojek tuh saya. Masih di Mampang ngojek. Udah pernah ke IKN? Udah diajak ke IKN? Belum. Oh belum pernah juga? Dan nggak mau. Oh berarti nggak termasuk yang kemarin itu ya, influencer yang ke IKN. Itu kan artis-artis, beda sama kita. Abang kan lebih dari artis. Enggak. Nah, tadi kan Abang Udo udah bilang, coba dong bikin konten yang muji pemerintah biar kita tahu. Satu kebijakan Bang. Apa yang kira-kira bagus? Sulit ya. Cekan apa ya? Kebijakan yang positif lah. Yang positif dah, itu cek kesehatan gratis. Di mana? Kemenkes. Oh, nggak tahu itu. Nggak tahu, kita taunya Menkes yang minta foto-foto doang. Kemarin. Oh ini, Yang mana tuh? Kementerian Dikdasmen. Apa yang itu? Iya. Renovasi sekolah. Sampai sekolah udah mulai belajar. Yang di mana di Aceh? ha. Ya bagus berarti. Kita support gitu-gitu. Kita akan dukung. Ya bikin dong kontennya dong. Sekarang bikin. Iya bikin nih, lu ngomong sekarang nih. Gimana bikinnya ya? Buat Kementerian Dikdasmen ya, Ya, pendidikan Dikdasmen. dasar dan menengah. menengah. Kita support lah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dikdasmen. Semoga hal-hal seperti ini tidak hanya di daerah bencana, tapi di daerah-daerah lain. Bangunan sekolah yang tidak layak itu segera direvitalisasi atau direnovasi. Itu harapan saya. Kalau emang itu dilakukan, kita bikinin kontennya. Kita angkat topi, pokoknya kita puji pokoknya. Oke. Gitu. Kalau Nah, gua ada biasanya kan satu- biasanya kan Nah, ini biadab. nih, satu nih. Enggak tahu loh, biasanya kan biadab. Ini apa dong kalau pujian? Akhirnya. Akhirannya. Pokoknya top, keren, wah pasti. Keren. Kita respect pokoknya. Respect ke kementerian yang benar-benar ngurusin kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, kita respect. Siapapun menterinya. Siapapun menterinya. Oh, ini dibuktikan langsung nih ya. Oh iya dong, yang baik kita katakan baik. Nggak mungkin kita semua apa segala macam kita caci. Nggak mungkin yang kita caci maki itu orang-orang yang benar-benar tidak
pro terhadap rakyat kecil. Itu Akhirannya tadi top. Top, ya kan? top. Tiga, Respect. Biasanya- tiga huruf yang tapi beda top. belakangnya ya. Yang satu. Ayo bang. Aku Abang. kan sering ngata-ngatain dulu tuh sebelum Kuhap ngata-ngatain Menteri Bahlil. Sering. Cuman ada suatu ketika dia bagus, objektif. Nah, aku puji nih sekarang nih. Oh, cakep nih. Ah. Bang Bahlil tolong ya. Buat Anda Pak Bahlil dengerin saya puji. Jadi kemarin itu ada bukan kebijakan ya, apa sih dia mengirim genset ke Aceh kalau nggak salah ya. Iya. Berapa ribu genset ke Aceh. Ya, saya support Anda bagus Pak Bahlil. Pokoknya kalau bisa jangan cuma Aceh doang, ke semua daerah yang terdampak juga harus dikasih lagi. Pokoknya Pak Bahlil keren. Weh. Ini kan dibuktikan ya, Bo. Iya, enggak, saya nggak benci banget. Iya. Enggak. Kayak sebenarnya kan gue di beberapa kesempatan gue sampaikan yang bisa menyelesaikan permasalahan bencana banjir ini siapa, gue tanya. Coba saya tanya sama teman-teman siapa? Teman-teman wartawan, teman-teman ini siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan ini siapa? Pemerintah. Ya udah itu jawabannya itu. Nggak ada yang lain. Tinggal bagaimana pemerintah mengkomunikasikannya dengan baik dengan rakyat. Jangan represif terhadap rakyat. Jangan takut dengan bendera dan lain-lain hal. Menurut saya itu sih. Iya. Oke. Menarik. Terakhir kasih kalimat-kalimat terakhir dong yang Iya dong. Bang Salim dulu deh. Jangan saya dah. Saya lama mikir ya. Bang Doni dulu dah. Apa? Kata-kata terakhir. Nggak ada ya closing statement palingnya seperti saya sampaikan tadi. Cara membungkam kami bukan dengan cara seperti melempar bom molotov atau mengirimkan bangkai ayam, tapi membungkam kami dengan komunikasi, membungkam kami dengan kebijakan yang baik. Dan terakhir, membungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Sedap. Mantap. Mantap. Abang dong. Kalau yang saya kritisi itu cuman kebijakan dan statement. Saya nggak pernah ngata-ngatain pribadi, ke personalnya nggak ada. Mau kayak ada pejabat selingkuh atau apa selingkuh, saya nggak masuk ke sana. Yang saya kata-katain terkait kebijakan dan statement, udah itu aja. Nah itu aja gue maki-maki dah. Ya kan? Kalau pejabat selingkuh mau urusan dia lah ya. Nah, terserah dia Sama mau yang di atas lah ya. Iya, mau sama kucing ya biarin aja. Ya cuman itu yang saya kritisi cuman sebagai, makanya kalau Anda baper, para pejabat kalau Anda baper, jangan jadi pejabat. Jadi rakyat biasa, Anda kata-katain lagi tuh pejabat. Gitu aja. Itu closing. Keren. Oke, kita beri applause deh buat Applause. Tutup Lim, tutup. Apa? Tutup dulu tuh. Tutup Ya, dulu. tutup. To the point Orang aja. kan buka, lain Oke. tutup. Iya. Sana Oke, tutup. di mana tutupnya? Oke teman-teman gitu. Oke, para pemirsa. Jangan balik-balik, yang bener ngomongnya. Oke, para pemirsa, terima kasih sudah nonton podcast kita di To The Point aja. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam. Yeay.